Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di semester 2 ya. Walaupun keadaan masih PJJ atau pembelajaran jarak jauh, kita harus tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Oke, kita lanjutkan lagi pembelajaran modul 7 paket A di SPNF SKB Kota Depok ya. Oke, kalian bisa perhatikan dulu materi yang ada di slide. Nanti di akhir pembelajaran Bapak akan kirim link latihan Google Form yang harus kalian isi. Jadi kalian simak dulu penjelasan materi Bapak di video ini, baru terakhir nanti ya kalian tinggal isi latihannya di link yang tersedia. Oke, kita lanjut. Modul 7 dengan judul Rekam Jejak Indonesia di ASEAN. Kalian juga bisa sambil lihat atau buka modul 7 paket A yang telah tersedia berbentuk PDF. Bisa juga kalian download terlebih dahulu di website PDF website SKB jika kalian belum mendownload atau belum memiliki modul 7 tersebut. Oke, materi akan kita pelajari yaitu di unit pertama dengan judul Bersatu, Berirama, dan Berbangsa-bangsa. Sebelum kita mulai, adapun KD yang akan kita jelaskan, akan kita pelajari yaitu KD 3.3. Dengan isinya yaitu mengidentifikasi negara-negara anggota ASEAN dan tujuan pendirian ASEAN, serta mencari informasi dari berbagai sumber tentang keadaan alam penduduk, sumber mata pencaharian yang utama, budaya, dan hasil-hasil industri negara anggota ASEAN. Adapun indikator yang harus kita capai yaitu 3.3.1. Yang pertama, menunjukkan dengan tepat dan benar posisi dan luas wilayah ASEAN pada peta Asia. Indikator 3.3.2, mengenali karakteristik kondisi alam kawasan ASEAN. Oke, kita lanjut kepada materinya. Unit 1, Bersatu, Berirama, dan Berbangsa-bangsa. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia secara geografis terletak di kawasan Asia Tenggara, di mana secara geografis tersebut Indonesia memiliki tetangga ataupun berdekatan dengan negara-negara lainnya. Yang pertama, berdekatan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Burma atau Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Timor Leste, di mana negara-negara tersebut telah terhimpun dalam bentuk organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau bisa disingkat dengan ASEAN dengan kepanjangan Association of Southeast Asian Nation. Kecuali jadi dari negara-negara tersebut terhimpun menjadi anggota ASEAN kecuali negara Timur Leste. Nah, sekarang kita akan mempelajari letak-letak negara tersebut, khususnya negara ASEAN. Oke, perhatikan. Nah, di sini ada peta buta yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita lihat di sini. Nah, di sini adalah nomor 1 adalah negara Thailand, yang nomor 2 negara Myanmar, yang ketiga negara Laos, yang keempat negara Vietnam, yang kelima negara Kamboja, yang keenam negara Malaysia, yang ketujuh negara Brunei, yang kedelapan negara Singapura, kesembilan negara Filipina, dan kesepuluh negara Indonesia. Selanjutnya, apa dan mengapa ASEAN itu sendiri? Mengapa harus ada ASEAN? Apa yang menjadi dasar dan alasan terbentuknya negara ASEAN? Adapun dasar dibentuknya negara ASEAN adalah adanya persamaan kelima negara yang menjadi anggota pertama ASEAN. Ya, ini dasarnya. Yang pertama, persamaan letak geografis, yaitu terletak di wilayah yang sama, yaitu wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan nasib atau sejarah, yakni hampir semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara pernah mengalami penjajahan Barat, kecuali Thailand.
Alasan yang ketiga yaitu persamaan ekonomi, yakni mayoritas penduduk di wilayah Asia Tenggara merupakan negara agraris. Persamaan yang keempat yaitu persamaan budaya, yaitu hampir semua menjadi daerah penyebar kebudayaan Melayu Austra-Indonesia. Yang kelima, persamaan kepentingan, yaitu mengarah terwujudnya kemampuan kemakmuran dan perdamaian di kawasan negara Asia Tenggara. Oke, itu adalah 5 hal yang menjadi dasar dan alasan terbentuknya negara ASEAN. Lalu kapan ASEAN itu terbentuk? Kita lihat sejarahnya. Sesuai dengan persetujuan Bangkok pada tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967 yang dihadiri 5 negara dari 5 negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Jadi ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Apa sih tujuan dari ASEAN tersebut? Sesuai dengan deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Yang ketiga, memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang keempat, memajukan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi. Yang kelima, mendirikan industri dan memperluas perdagangan, termasuk perdagangan internasional. Dan keenam, memajukan studi-studi tentang Asia Tenggara. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, memelihara kerjasama yang lebih dengan organisasi-organisasi regional dan internasional. Oke, itu adalah tujuan dari didirikannya negara atau didirikannya organisasi ASEAN. Selanjutnya, negara-negara pendirinya, yaitu seperti tadi kita bahas, ada 5 negara pendiri ASEAN. Yang pertama, Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua, Singapura diwakili oleh S. Rajat Ratman 6. Yang ketiga, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Rajab. Yang keempat, Thailand diwakili oleh Tanat Khoman. Dan yang terakhir, Filipina diwakili oleh Narsiko Ramos. Itu adalah 5 perwakilan dari 5 negara pendiri negara ASEAN, pendiri organisasi ASEAN. Nah, setelah untuk sekarang ini negara anggota ASEAN telah berkembang menjadi 10 negara. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Yang kedua, negara Kamboja. Ketiga, Indonesia. Keempat, Laos. Kelima, Malaysia. Keenam, Myanmar. Ketujuh, Filipina. Kedelapan, Singapura. Kesembilan, Thailand. Kesepuluh, Vietnam. Nah, ini adalah 10 bendera dan 10 negara anggota ASEAN, negara anggota organisasi ASEAN yang aktif sampai saat ini. Seperti itu, dari 5 negara berkembang menjadi 10 negara. Oke, sekian penjelasan Bapak. Untuk link latihan, kalian bisa lihat di link di bawah ini, diklik latihan tersebut lalu kerjakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.